Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Layang Samba rebah di atas tanah. Dia juga merasakan semacam hawa panas naik ke atas dari dalam perutnya. Perasaan nyaman datang namun hanya sebentar. Lalu ia merasa sekujur tubuhnya lelah dan letih padahal sebelumnya terasa nyaman. Rasa mengantuk menguasai dirinya. Ia tidak dapat mempertahankan diri lagi. Lalu rebah di atas tanah. Hal itulah yang dialami Layang Samba. Berbeda dengan Dewi Sinta yang mampu menetralkan racun Raja Api itu sedemikian rupa mengubahnya menjadi kekuatan baru. Samba, Samba, panggil Dewi Sinta mendekati Layang Samba yang nampak tidur di rumput. Dewi Sinta sangat puas mencoba ajian selaksa racunnya pada pohon itu. Akhirnya, aku bisa mencapai tahap akhir tapak selaksa racun ini, gumam Dewi Sinta lalu jongkok di samping Layang Samba yang tidur. Tiba-tiba tubuh Layang Samba bergetar, tak lama kemudian berkelojotan. Antara sadar dan tidak, Layang Samba bergumam lirih, sakit, sakit, sakit. Dewi Sinta terkejut. Setelah berkelojotan, tubuh Layang Samba perlahan memerah semerah darah. Dewi Sinta menotok beberapa simpul nadi Layang Samba dengan niat melindungi jantung anak muda itu dari racun yang menyebar. Namun totokannya mantul. Sejenis hawa panas dan dingin mengalir terus-menerus sehingga memantulkan totokan Dewi Sinta yang dilakukannya berulang kali. Oh, sepertinya racun Raja Api telah menerobos ke pusar Samba. Apa ini namanya jalan darah terbalik, gumam Dewi Sinta. Dewi Sinta yang kurang pengalaman itu kehabisan akal. Dewi Sinta memusatkan hawa murninya. Dari pusar dialirkan ke telapak tangannya. Perlahan ditempelkan telapak tangan kanannya pada pusar Layang Samba, sedangkan telapak kirinya bersedekap. Oh, tidak, teriak Dewi Sinta. Hawa murni selaksa racun yang Dewi Sinta tempel melalui telapak tangan kanan ke pusar Layang Samba dengan niat menetralkan hawa murni di tubuh pemuda itu, tidak berhasil. Malahan begitu hawa murni selaksa racun mengalir menerobos pusar Layang Samba, hawa panas dan dingin di pusar Layang Samba yang sedang bergejolak dan saling tarik-menarik, perlahan menarik hawa murni selaksa racun Dewi Sinta. Dewi Sinta berusaha membetot hawa murni selaksa racun dengan menarik telapak tangan kanannya. Namun telapak tangan itu tidak bisa dilepas. Semakin dia membetot, semakin kuat kedua hawa murni panas dan dingin di pusar Layang Samba menyedotnya. Dewi Sinta merasakan hawa murninya bagaikan terjun ke dalam lautan. Di lautan panas dan depannya dingin, dia berada di tengah-tengah. Perlahan tercipta pusaran arus di tengah-tengah kedua tenaga panas dingin itu. Pusaran itu menyedot hawa murninya. Semakin dilawan semakin cepat tenaga dalam Dewi Sinta disedot pusaran panas dan dingin itu. Semakanan nasi, Dewi Sinta lunglai dan ambruk di atas dadah bidang Layang Samba. Tenaga dalamnya yang berhawa racun itu, habis tersedot ke dalam pusaran itu. Setelah hawa murni selaksa racun tersedot habis ke dalam pusaran itu, tubuh Layang Samba perlahan tapi pasti mulai tidak bergetar dan berkejolotan lagi. Seperempat minum kemudian, tubuh Layang Samba normal kembali. Demikianlah tanpa sepengetahuan Layang Samba, Dewi Sinta telah menetralkan racun Raja Api di dalam dirinya. Walaupun tenaga dalam Dewi Sinta mesti menjadi tumbal untuknya, tanpa mereka ketahui, racun Raja Api dari kodok-kodok api Himalaya itu telah menyembuhkan Layang Samba seutuhnya. Simpul-simpul nadi pada tubuhnya yang terluka akibat ajian Komala Agni berbalik menghantam dirinya selain melukai tubuh berakibat sangat parah, juga membuat siklus aliran tenaga dalam Layang Samba tidak terkoneksi alias kacau. Terutama luka parah akibat hawa murni yang sangat dingin dari ajian Batara Naga Puspa Kresna pada pusar Layang Samba, bekas tempat bersemayam Sang Amurka Durjana. Batara Naga Puspa Kresna pada dasarnya berinti api dan es. Di saat jambu nada menonjok pusar Layang Samba,
Jambu Nada mengetahui bahwa Layang Samba memiliki tenaga dalam aliran api. Melihat itu, Jambu Nada merapalkan ajian Batara Naga Puspa Kresna menggunakan hawa murni berjenis es mandini bukan berjenis api mandana. Mungkin sudah ditakdirkan, musuh bebuyutan Jambu Nada ini akan memiliki kesaktiannya kembali dengan kesaktian berpuluh kali lipat dari sebelumnya. Kini, di dalam tubuh Layang Samba bersemayam hawa api, es dan racun, hawa api dari ilmu Komala Agni tahap akhir, hawa dingin dari hawa energi Batara Naga Puspa Kresna tahap akhir dan hawa 1000 racun atau di dunia persilatan dikenal dengan nama selaksa racun tahap akhir. Penyatuan 3 hawa murni berbeda jenis itu yang semuanya di tahap akhir, pasti berakhir pada terciptanya ilmu kanuragan baru dengan tenaga dalam maha dahsyat. Ku beri nama, keris ini, ular naga petaka, teriak Layang Samba di atas Gunung Kawi ditemani Dewi Sinta yang telah menjadi kekasihnya. Keris ular naga petaka terbuat dari batu meteor. Batu itu Dewi Sinta temukan di bilik Dewi Andini. Batu itu pipih bercahaya kuning kejinggaan. Batu pipih sebagai alas tidur mereka itu berhawa dingin di kala cuaca panas dan berhawa panas di kala cuaca dingin. Dengan kesaktiannya, Layang Samba menempa batu pipih itu menjadi keris sepanjang pedang. Keris itu beratnya sekati, memiliki 13 luk, mungkin ini salah satu keris yang terpanjang di dunia kala itu. Sisa batu meteor itu, dibuat sepasang pedang bengkok. Layang Samba teringat dengan pedang kembar milik Arya Dwi Pangga. Dia berniat menghadiahkan pedang kembar buatannya itu pada Arya Dwi Pangga. Pedang kembar buatannya memancarkan sinar jingga di siang hari dan berubah warna kuning di malam hari. Kita tinggalkan Layang Samba dan Dewi Sinta, di mana Layang Samba mendapatkan kembali kesaktiannya sedangkan Dewi Sinta bibinya akhirnya menjadi kekasih Layang Samba. Dan dengan kesaktian barunya yang dia beri nama ilmu ular naga petaka, Layang Samba akhirnya bisa keluar dari goa batu tempat pertapaan Dewi Andini nenek buyut guru Layang Samba. Dengan mudah Layang Samba menuruni tebing curam di lembah dalam goa itu, dibawa serta Dewi Sinta. Kelak, Dewi Sinta terkenal di dunia para jago-jago persilatan sebagai Dewi Selaksa Racun.